Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canawai dengan NIM 1122099 dari jurusan Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Pengguna Aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran, di mana ditulis oleh Florentinus Primarius Namarakoten dan penulis kedua itu Adi Jufriansyah dan penulis ketiga itu Hamsaruddin Hikmatyar, di mana jurnal ini tuh terbit di Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Kusumanegara dengan negara pada tahun 2022 sekitar tanggal 18 bulan 7. Nah, pada review kali ini saya akan membahas yang pertama itu latar belakang, kemudian metode penelitian yang digunakan oleh penulis, kemudian hasil penelitian serta kekurangan dan kelebihan dari jurnal tersebut. Nah, jurnal analisis pengguna aplikasi WhatsApp sebagai media informasi dalam pembelajaran. Nah, di sini kita bisa langsung pada latar belakangnya, di mana dari latar belakang ini sebelumnya jurnal ini sempat saya baca, jadi mungkin bisa saya langsung simpulkan saja bahwa dari latar belakang jurnal tersebut ini memaparkan bahwa seiringnya perkembangan zaman teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana teknologi ini tidak hanya mempermudah interaksi sosial, tetapi juga membuka peluang besar di bidang pendidikan. Salah satunya itu inovasi yang kini menjadi kebutuhan pokok adalah smartphone, di mana seperti yang kita ketahui bahwa smartphone ini memberikan akses mudah kepada berbagai aplikasi yang dapat menunjang aktivitas pembelajaran, termasuk WhatsApp. Nah, bisa kita kembali pada masa-masa lampau, yaitu pada tahun 2020 itu pernah terjadi fenomena yang dinamakan COVID-19 atau COVID-19. Nah, selama COVID-19 ini pembelajaran itu menjadi daring, dan daring itu menjadi solusi utama pada saat itu untuk proses belajar, karena pada saat tahun tersebut itu proses belajar itu tidak lagi dilakukan dengan tatap muka secara langsung, melainkan dialihkan melalui media daring, di mana kondisi ini menuntut
menuntut mahasiswa atau sekolah-sekolah maupun guru, dosen, dosen dan mahasiswa atau guru dan siswa untuk mencari media praktis, efisien, dan familiar. Nah, kemudian website ini muncul sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun tersebut, di mana menurut berbagai survei itu mayoritas pembelajaran guru, dosen, bahkan masyarakat umum itu menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, dari pendahuluan yang saya baca, di sini mereka juga memaparkan bahwa WhatsApp itu dianggap lebih mudah, cepat, dan fleksibel dibandingkan aplikasi lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fenomena tersebut itu melihat dari fenomena tersebut, penulis dari jurnal tersebut ini juga memaparkan bahwa penulis jurnal ini merasa perlunya melakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana WhatsApp dapat dimanfaatkan sebagai media informasi pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini penting karena memberikan gambaran tentang efektivitas. Kemudian juga WhatsApp ini dibandingkan dengan aplikasi pembelajaran daring lainnya, serta menganalisis dampaknya terhadap motivasi, hasil pembelajaran, dan fleksibilitas proses pembelajaran. Nah, di sini juga penulis ini menggunakan metode di mana dari penelitian ini penulis itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review, yang artinya itu penulis tidak melakukan eksperimen langsung, tetapi mengumpulkan data dari berbagai artikel jurnal yang sudah ada. Di sini seperti yang tertera bahwa penulis di sini itu menggunakan artikel sebanyak 25 yang dijadikan bahan kajian, yang dimana terdiri dari 14 jurnal nasional, yaitu Sinta 2 sampai Sinta 5, dan 11 jurnal internasional yang diterbitkan pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian juga artikel tersebut ini dipilih melalui Google Scholar dan Science Direct. Nah, kemudian untuk tahapan penelitian di sini penulis memaparkan bahwa tahap penelitiannya ini meliputi yang pertama itu penulisan artikel sesuai topik. Kemudian yang kedua itu pengelompokan artikel berdasarkan kategori nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga itu analisis hasil penelitian setiap artikel, tetapi pengguna WhatsApp dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini penarikan kesimpulan mengenai kelayakan WhatsApp. Oh iya, di sini ada ya. WhatsApp
sebagai media pembelajaran daring, di mana dari metode penelitian ini penulis memperoleh gambaran luas mengenai uh, efektivitas WhatsApp dari berbagai perspektif. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasan. Nah, kemudian untuk hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis dari 25 jurnal yang ditemukan beberapa hal penting, di mana yang saya langsung simpulkan saja ya, di mana kan sebelumnya saya sudah bilang tadi bahwa saya sudah baca jurnalnya ini, makanya langsung saja mungkin saya simpulkan biar kita tidak membaca lagi yang terlalu banyak. Jadi dari hasil pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa WhatsApp efektif. Yang pertama itu WhatsApp efektif meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar siswa maupun mahasiswa. Misalnya penelitian dari Slamet pada tahun 2020 itu menunjukkan 90%. Ya, ini 90% siswa aktif dan berpartisipasi. Hal ini menandakan media WhatsApp Group membantu dalam mempermudah pembelajaran di masa pandemi. Kemudian yang kedua, penulis yaitu Fitri dan Zuli dan Fadlo pada tahun 2020 ini, di mana hasil penelitiannya itu bahwa pengguna WhatsApp dalam pembelajaran sangat simpel dan mudah, walaupun terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya interaksi dan kesulitan memahami materi. Namun, hasil survei ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan WhatsApp tetap efektif. Nah, sedangkan pada kemudian yang ketiga ini yaitu penulis Firmansyah pada tahun 2021, di mana hasil penelitiannya itu WhatsApp menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PAI secara daring, di mana didukung dengan perolehan hasil belajar mencapai 81, 13 efektivitas WhatsApp mencapai 3,79 pembelajaran menyenangkan dan 3,74. Dan kemudian juga di sini penulis juga memaparkan kemudian juga di sini
Dan juga di sini tuh kalau untuk pembelajaran ini, kalau dalam WhatsApp ini tuh pembelajaran itu bisa dilakukan apa saja dan di mana saja. Di mana WhatsApp itu memungkinkan berbagai materi, diskusi kelompok, dan komunikasi pribadi antara guru dan siswa. Jadi, kalau dari yang saya tangkap dari hasil dari eh, penelitian dan pembahasan ini di mana WhatsApp itu kayak bagaimana? Pada tahun pada WhatsApp itu menunjukkan peningkatan eh, nilai akademik dan keterlibatan aktif siswa. Jadi itu dapat meningkatkan apa ya? Meningkatkan nilai dari proses belajar mengajar yang dilakukan secara yang sebelumnya pada saat tatap muka itu mungkin rendah, tapi pada saat daring itu siswa tersebut itu memiliki apa ya? Bukan mencapai peningkatan. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu dampak positif dari penggunaan WhatsApp. Bukan. Maksudnya dapat meningkatkan hasil belajar begitu. Dan kalau WhatsApp juga itu cangkupannya itu sangat luas, di mana dia itu digunakan tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga sekolah dasar dan pendidikan non formal. Nah, tapi di sini juga penulis ini tapi dalam jurnal dari jurnal ini penulis itu menemukan beberapa perbandingan yaitu dengan Google Classroom dan juga aplikasi lainnya, di mana kalau misalkan menggunakan Google Classroom daripada WhatsApp itu dianggap lebih unggul dalam sistem efisien dan monitoring. Tetapi WhatsApp ini unggul dalam kemudahan akses. Dimana kalau misalkan kita gunakan WhatsApp kan, kalau misalkan kalau kita gunakan WhatsApp, anggaplah guru mengirimkan tugas ke grup, jadi kita tinggal kerjakan, terus nanti tinggal kita kirim ke grup lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan Classroom, ini bukan untuk membanding-bandingkan, tapi kayak sebagai perbandingan saja sih misalnya. Jadi kalau kita misalkan pakai Google Classroom kan kita harus buat akun dulu. Terus buat kelas dulu, terus kita login lagi. Itu kayaknya akan lebih memang sih dianggap lebih unggul dalam sistem
evaluasi dan monitoring, tapi kan tidak semua uh, bukan orang sih, tidak semua mungkin siswa bisa menggunakan Google Classroom dengan benar. Mungkin ada juga yang menemukan ke kesulitan dalam menggunakan Classroom. Jadi makanya kenapa WhatsApp itu dikatakan lebih unggul dalam kemudahan aksesnya, karena WhatsApp kan kayak tinggal kalau kita masukkan nomor terus kita daftar sudah langsung, ya begitulah. Nah, kemudian ada juga dampak negatif seperti kelelahan digital, akses pesan terlebih, dan gangguannya privasi. Nah, kalau di WhatsApp kan kita bisa langsung kayak komunikasi, misalnya lewat chattingan kan. Kalau di Google Classroom kan paling cuma berkomentari saja bisa. Maksudnya kita tulis komen di bawah, terus ada lagi yang balas. Tapi kalau di WhatsApp itu kayak ya lebih mudah lah begitu aksesnya. Nah, sedangkan untuk kalau kelebihan itulah. Nah, di sini juga ingin memaparkan kalau kelebihan WhatsApp. Di sini juga dalam jurnal ini dari yang saya baca sebelumnya, di sini dia tuh menerap memaparkan kalau kelebihan WhatsApp itu dalam pembelajaran itu dimana mudah diakses oleh hampir semua siswa dan guru. Itu sangat betul karena sangat relate juga dari pengalaman yang saya pernah alami. Nah, kemudian yang kedua itu biaya relatif lebih rendah dibandingkan platform lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu fitur beragam memudahkan proses belajar mengajar, dan kemudian juga bisa digunakan secara fleksibel tanpa batas ruang waktu. Kemudian mendukung komunikasi dua arah maupun kelompok besar. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di WhatsApp kan kayak lebih simple begitu. Kalau tinggal kita buat grup, terus kita masukkan siswa. Anggaplah kayak guru membuat grup, terus tinggal masukkan siswa-siswinya. Jadi dalam ruang itu mereka bisa berdiskusi. Nah, kemudian juga meningkatkan motivasi belajar dan kedekatan interaksi antar guru maupun siswa, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi WhatsApp itu mempermudahkan kita untuk kayak berdiskusi antara guru dan siswa tanpa bertatap muka begitulah. Nah, ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Nah, sedangkan kalau untuk kekurangan WhatsApp itu, penulis di sini memaparkan bahwa bergantung pada jaringan internet di daerah dengan sinyal lemah lebih sulit digunakan. Jadi kayak dia ini kekurangannya di jaringan internet, karena kan di setiap daerah itu tidak semua jaringannya itu bagus. Nah, kemudian dia ini juga membutuhkan biaya kuota internet yang tidak sedikit.
Jadi pengguna intensif. Nah, kemudian tidak bisa digunakan secara offline. Dan kemudian juga sulit memantau keaktifan siswa secara objektif karena tidak ada fitur evaluasi otomatis. Kemudian yang terakhir itu potensinya itu kelelahan digital dan pelanggaran privasi akibat terlalu banyak notifikasi. Nah, tapi juga di sini kita tuh tidak boleh terlalu kita harus menggunakan WhatsApp, aplikasi WhatsApp dengan sebijak-bijaknya saja. Nah, adapun untuk kesimpulan dari jurnal ini itu dimana berdasarkan dari hasil kajian yang dari 25 jurnal dari 25 referensi dari jurnal dan artikel itu di sini disimpulkan bahwa WhatsApp itu layak dijadikan sebagai media pembelajaran daring karena mudah digunakan. Kemudian juga fleksibel dan efektivitas meningkatkan interaksi guru dan siswa. Kemudian juga ini WhatsApp bisa direkomendasikan untuk pembelajaran jarak jauh karena mendukung komunikasi dan diskusi dengan fitur yang lengkap. Mungkin dengan demikian jurnal ini memberikan dengan mungkin di sini dengan jurnal ini penulis itu dapat memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan digital, terutama dalam pemilah media pembelajaran daring yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya di sini tuh penulis ingin ingin memberikan kontribusi penting dalam pendidikan bahwa WhatsApp itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran daring yang lebih cepat, maksudnya lebih efektif begitu. Nah, ini kemudian ini ada referensinya. Mungkin dari saya sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya review dan paparkan dari jurnal tersebut, dari jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.